Guys, selamat datang kembali di channel Oyan GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Mantan orang kuat dari aliansi Dewa Pertempuran seharusnya dipindahkan ke alam dewa kuno ini. Apakah aku benar? Kata Xiaoyan, menatap permaisuri dan tatapannya sedikit menyipit. Sang ratu sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, seolah dia terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Ya, kapan kamu menebak poin ini? Ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dia jauh di belakang Yang Mulia dalam hal perencanaan dan pengelolaan kota. Lagi pula, semua orang pernah mengalami hal-hal dalam hidup mereka. Mereka semua berbeda, dan kepribadian mereka juga berbeda. Meskipun Xiaoyan juga memiliki keterampilan yang bagus, tapi dia masih jauh di belakang atasannya. Setelah berpura-pura menjadi Xiao Feng dan memasuki aliansi Dewa Pejuang sebelumnya, saya menyadari bahwa aliansi Dewa Pertempuran agak aneh. Meskipun tampaknya aliansi Dewa Pertempuran masih sangat kuat, saya mendengar bahwa ketika Yang Mulia ada di sana, aliansi Dewa Pertempuran bertanggung jawab atas ketertiban dunia sensi. Aliansi Dewa Pertempuran yang sebenarnya memiliki kendali tertentu atas aliansi Dewa Pertempuran. Saya kira Liga Dewa Pertempuran telah lama dikosongkan oleh sang permaisuri. Tapi yang benar-benar menegaskan sudut pandangku adalah bahwa aku kemudian bertemu dengan saudara laki-laki Li Bei dan Wu Tianyu. Keduanya adalah dewa petarung bintang 9 puncak. Setelah tingkat kekuatan ini dimasukkan ke dalam aliansi Dewa Pertempuran, itu pasti akan terbalik. Xiaoyan berkata perlahan, dan saat kata-kata itu diucapkan, senyum di wajah Ratu menjadi semakin cerah. Jadi, saya punya pertanyaan. Jika tebakan saya benar, berapa banyak pembangkit tenaga abadi yang dimiliki alam dewa kuno? Xiaoyan menatap Ratu dengan serius dan bertanya. Memang seperti yang Anda katakan, tetapi aliansi Dewa Pertempuran tidak serapuh yang Anda katakan. Meskipun aliansi Dewa Pertempuran telah dikosongkan, ada formasi besar yang dibuat oleh Yang Mulia di aliansi Dewa Pertempuran. Itu justru karena inilah Jin Tianwei dapat duduk dengan kokoh dalam aliansi Dewa Pertempuran, dan kekuatan lain juga sulit untuk digoyahkan. Dan bahkan rumah surga dan manusia takut pada 3 poin. Ratu menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan lembut. Adapun jumlah pembangkit tenaga abadi di alam dewa kuno, ini adalah rahasia. Anda hanya perlu tahu bahwa untuk alam dewa kuno, 10 Raja Roh teratas hari ini tidak takut. Ancaman sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi di belakang mereka. Dan itu kekuatan yang cukup untuk mengguncang sensi. Mata Xiaoyan sedikit tenggelam ketika dia mendengar itu. Dan kemudian dia menatap permaisuri dengan sangat serius dan bertanya dengan suara rendah. Permaisuri, apakah ini dunia Taisu? Xiaoyan menatap permaisuri yang perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiaoyan, tidak, dibandingkan dengan mereka, Taisu bukan apa-apa. Seluruh ekspresi Xiaoyan berubah. Sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa dunia Taisu adalah ancaman terbesar bagi dunia sensi. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan permaisuri, bahkan dunia Taisu tidak berbahaya, dan itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman nyata. Jika cuma karena itu, Yang Mulia sudah lama menghapus rumah surgawi ini. Ratu juga berkata dengan mata serius, memprovokasi kekuatan tersembunyi di balik rumah surga dan manusia, bukan tujuannya. Karena itu, aku menahan diri untuk tidak bergerak sekarang. Karena takut membunuh 10 Raja Roh, ini akan menjadi sumbu yang mengerikan. Setelah permaisuri selesai berbicara, Xiaoyan mendesis dengan dingin. Lalu
Kemudian dia menyadari bahwa dia masih memiliki banyak hal yang tidak diketahui di dunia sensi. Namun, jangan terlalu khawatir. Kekuatan tersembunyi di balik istana surgawi sepertinya tidak dapat datang. Itu hanya dapat memberikan bantuan sumber daya ke istana surgawi saat ini. Tampaknya, istana surgawi tidak menimbulkan ancaman mutlak. Dan Xiaoyan tidak tahu kapan. Kelima jarinya sudah mengepal. Yang mulia, bisakah Anda berjanji kepada saya? Xiaoyan memandang permaisuri dengan serius. Tentu saja, tapi kamu harus membalasnya. Permaisuri tertawa. Mendengar itu, Xiaoyan memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Sementara aku pergi, bisakah kau membantuku melindungi mereka? Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya, dan hanya ada satu cara untuk meninggalkan sensi. Melalui pohon dunia di pagoda kekosongan roh, dan pohon dunia hanya bisa dilewati Xiaoyan sendiri, dan tidak bisa membawa siapapun bersamanya. Itu akan menjadi perjalanan yang sepi dan berbahaya. Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Jika kamu bisa menciumku, itu akan jauh lebih mudah. Ratu menunjuk ke pipinya, dan Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Yang mulia, aku serius. Xiaoyan berkata dengan serius. Tentu saja, aku tahu, dan aku tidak bercanda. Beri aku ciuman, dan aku akan berjanji padamu bahwa aku tidak hanya akan melindungi mereka, tetapi juga membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Permaisuri tersenyum ketika mengatakan itu, dan permaisuri mengulurkan wajahnya yang cantik di depan Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan rasa malu, tapi akhirnya dia menggertakkan gigi dan menciumnya. Hehehe, oke, aku sudah berjanji padamu. Jangan khawatir, mereka akan lebih aman di Dewa Kuno daripada di tempat lain. Sang permaisuri mendapatkan apa yang diinginkannya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Xiaoyan memandangi wanita di depannya dan berkata pada dirinya sendiri, wanita yang telah kesepian selama ribuan tahun ini benar-benar seperti serigala dan harimau. Yang mulia, saya mungkin harus berlatih dan menutup pintu. Jadi saya permisi sebentar. Xiaoyan segera berdiri dan buru-buru melarikan diri dari cengkraman permaisuri. Namun, ketika melihat sosok Xiaoyan yang sedikit malu, permaisuri tersenyum puas menjadi lebih bahagia. Orang ini adalah kehidupanmu yang ke-9. Mungkin di dalam dirinya, aku benar-benar dapat merasakan jejakmu. Kamu telah membantuku jatuh cinta selama ribuan tahun. Jadi, aku akan membantumu jatuh cinta pada saya dalam hidup ini. Ratu memperhatikan Xiaoyan memasuki geladak, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Setidaknya untuk saat ini, semuanya berjalan lancar. Ratusan bahtera melaju sekuat tenaga di lautan ketiadaan. Ding Jue terkejut. Tidak lama kemudian, tidak ada lubang cacing di sekitarnya. Di lautan ketiadaan yang tampaknya biasa, ratusan bahtera menghilang satu demi satu. Tanpa peringatan apapun, dia memasuki lubang cacing. Jelas, alam dewa kuno tersembunyi dengan baik. Tidak ada pemimpin seperti kuil kuno, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Xiaoyan yang memasuki ruang pelatihan tidak segera memasuki pagoda kekosongan roh, tetapi duduk bersila di tempat tidur dan menghembuskan nafas, menenangkan kegelisahan di hatinya. Xiaoyan juga harus mengakui bahwa seorang wanita yang memiliki batasan waktu seperti anggur yang kuat sangat sulit untuk melepaskan diri. Begitu Xiaoyan menutup matanya, yang bisa dia pikirkan hanyalah gambar mencium permaisuri dengan ringan tadi. Tidak mungkin melakukan itu tidak setia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan panik, berusaha menyingkirkan bayangan itu di benaknya, tapi dia tahu itu sia-sia. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tersenyum kecut. Tidak apa-apa jika dia tidak bersumpah. Setelah hening sejenak, Xiaoyan menarik nafas panjang dan memasuki pagoda kekosongan roh dan melihat ke pohon dunia di lantai 10. Zantua, saya khawatir tidak bisa tinggal di sensi untuk saat ini.
Bisakah aku pergi ke dunia lain melalui pohon dunia sekarang? Tanya Xiaoyan. Dan sosok Zhan tua perlahan muncul dari samping. Tentu saja, tetapi Anda harus memahami bahwa tingkat bahaya dunia tanpa pemilik mungkin tidak lebih rendah dari sensi. Tentu saja, itu bukan berarti Anda tidak akan diburu dalam skala besar. Jawab Zhan tua setelah muncul. Kamu harus siap secara mental. Persaingan untuk sumber daya di dunia yang tidak dimiliki sangat sengit. Mereka yang dapat bertahan hidup di dunia seperti itu, semuanya adalah penjahat yang menjilat darah di ujung pedang mereka. Karena hanya dengan cara ini, mereka dapat bertahan hidup di dunia yang begitu kejam dengan cara lama. Zhan tua melanjutkan. Xiaoyan merenung sejenak dan sedikit mengernyit. Bukan karena dia takut, tetapi karena dia khawatir kekuatan tempat-tempat ini akan sulit untuk ditingkatkan. Sumber daya di dunia yang tidak dimiliki? Zhan tua menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sebaliknya, sumber daya di tanah yang tidak dimiliki cukup kaya. Sebagian besar dunia yang tidak dimiliki tidak besar. Pada dasarnya, hanya 1/1000 dunia sensi. Meskipun tidak banyak sumber daya, tetapi karena dunia tidak terlalu besar dan sumber daya terintegrasi, ada lebih banyak kreasi, tetapi persaingan akan sangat sengit. Lanjut Zhan tua. Dan jika kamu pergi ke tanah yang tidak dimiliki ini, jika kamu bisa mendapatkan energi dunia, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Energi dunia? Apa itu? Xiaoyan sedikit bingung ketika mendengar ini, kata untuk pertama kalinya. Tepatnya, itu harus disebut keberuntungan dunia. Karena tidak ada pemilik, akan ada banyak anak keberuntungan di dunia tanpa pemilik yang akan mendapatkan manfaat dari dunia dan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunia, kata Zhan tua perlahan. Tapi Xiaoyan masih belum mengerti apa yang dimaksud Zhan tua dengan roh dunia. Keberuntungan dunia, akankah keberuntungan menjadi lebih baik setelah saya mendapatkannya? Xiaoyan tersenyum kecut. Itulah artinya memahaminya secara mendalam. Tentu saja, keberuntungan tidak sesederhana itu. Jika kamu memiliki cukup keberuntungan, kamu bahkan dapat mengendalikan takdirmu sendiri, yang merupakan penulisan ulang takdir yang legendaris. Zhan tua mengangguk dan segera menjelaskan. Setelah penjelasan ini, dan Xiaoyan mengangkat alisnya, mulai tertarik dengan roh dunia. Jadi, saya juga putra keberuntungan sensi. Tentu saja, Zhan tua tersenyum mengangguk. Tapi, mengapa aku merasa keberuntungan itu tidak baik? Zhan tua tidak bisa menahan pandangan kosong pada Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata perlahan, kamu tahu, untuk orang biasa, bahkan begitu, disebut Tianjiu dapat menerobos ke dewa pejuang, sudah memiliki sejumlah keberuntungan, dan bahkan sebagian besar dari mereka tetap berada di puncak dewa pejuang bintang 9. Jika mereka tidak memiliki semangat dunia, maka mereka tidak akan menjadi abadi. Hanya karena kamu telah membuka beberapa kotak kosong. Zhan tua berkata dengan marah, dan Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum konyol. Hei, beberapa kotak kosong juga merupakan pukulan besar bagi orang-orang. Xiaoyan tertawa. Zhan tua juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian melanjutkan. Jika Anda ingin pergi ke dunia tanpa pemilik, Anda harus memahami bahwa Anda tidak dapat mengambil makhluk hidup lain kecuali klon yang disegel di pagoda kekosongan roh. Sebelum titik ini, Zhan meskipun lelaki tua itu tidak mengatakannya. Xiaoyan sudah mengharapkannya. Lagi pula, keberadaan pagoda kekosongan roh itu sendiri sangat ketat. Dan pagoda kekosongan roh itu pasti makhluk yang diakui oleh pohon dunia. Setelah kamu siap, kamu bisa pergi kapan saja. Zhan tua mengangguk dan berkata. Mata Xiaoyan melankolis, dan setelah menghela nafas panjang, dia bergumam. Aku tidak berpikir aku akan pergi. Memasuki dunia tanpa pemilik setelah itu,
Bisakah aku kembali kapan saja? Tanya Xiaoyan. Setelah memasuki pohon dunia, dibutuhkan waktu pemulihan 300 tahun untuk melakukan lagi. Jawab Zantua. 300 tahun? Xiaoyan merenung sejenak. 300 tahun tidak lama, tetapi tidak singkat. Tetapi jika Anda terus tinggal, saya khawatir istana surgawi akan mengejar dan membunuh Xiaoyan tanpa henti. Saat ini, Sensi benar-benar tidak memiliki ruang untuk melanjutkan berlatih untuk Xiaoyan. Meninggalkan bukanlah pilihan yang sangat baik sekarang, tapi itu adalah suatu keharusan. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin bertahan hidup di dunia yang tidak dimiliki, tidak ada masalah jika kamu lebih berhati-hati. Zhen berkata lagi, dan Xiaoyan mengangguk sedikit. Saya akan mengingat semua yang rumah surgawi lakukan terhadap saya. Xiaoyan akan mengingat. Xiaoyan berkata dengan dingin dan tegas. Melihat Xiaoyan yang mengepalkan tinjunya erat-erat, Zantua tersenyum dan segera berkata, terus bekerja keras. Masih terlalu dini untuk menggulingkan istana surga dan manusia dengan kekuatanmu. Merebut kembali aliansi Dewa Pejuang adalah tujuan utamamu saat ini, kata Zantua, dan Xiaoyan mengangguk setelah menyadarinya. Bukan karena Zantua sengaja memukulnya, tapi memang ada celah besar, dan Xiaoyan juga mengetahui dari permaisuri bahwa aliansi Dewa Pertempuran mengendalikan formasi yang sangat kuat, dan itu hanya setelah mendapatkan kembali kendali dewa dari aliansi Dewa Pertempuran, sehingga dia bisa mengendalikan formasi. Jadi, ada peluang untuk menghancurkan rumah surgawi lebih lanjut. Avatar Dewa Iblis Abadi harus disegel di 9 peti mati, sehingga mereka dapat melewati pohon dunia bersama-sama. Zantua secara khusus mengingatkan. Xiaoyan mengangguk. Omong-omong, selama pertempuran ini, Avatar Dewa Iblis Abadi sangat dikonsumsi dan hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Sekarang hanya bisa mempertahankan avatar ini dalam keadaan abadi. Xiaoyan memahami bahwa avatar Dewa Iblis sebenarnya hanya digunakan untuk sementara mengontrol lautan guntur. Dan ketika kesempatan sudah matang, Xiaoyan masih ingin membiarkan lautan guntur bergabung dengan tubuh dewa. Tidak peduli seberapa kuat avatar itu, ada banyak batasan, dan pertumbuhan dewa sangat penting. Namun, kekuatan fisik dewa ini saat ini masih terlalu lemah. Lautan guntur seluas 90.000 meter persegi tidak dapat mendukung Xiaoyan untuk menyerap jantung guntur. Dia masih membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat. Tapi saya khawatir, Sensi bisa jangan lakukan itu. Hanya bisa pergi ke negeri tak bertuan mencari terobosan. Segera, Xiaoyan tidak berpikir terlalu banyak. Dan untuk kali berikutnya, Xiaoyan pada dasarnya tenggelam dalam mimpi ilusi di lantai 4 dan gerbang pertempuran yang sebenarnya di lantai 5. Sekarang, kekuatan Xiaoyan telah ditingkatkan lebih lanjut. Keterampilan bertarung yang digunakan juga telah memasuki tahap keberuntungan lebih awal. Tentu saja, untuk dewa petarung biasa, sebagian besar dewa petarung hanya dapat disentuh setelah menembus pertarungan bintang 8 atau bahkan bintang 9 yang bisa menggunakan keterampilan bertarung hingga tingkat keberuntungan. Apa yang berbeda dari Xiaoyan adalah bahwa di pagoda kekosongan roh, Yang Mulia telah menyiapkan banyak keterampilan bertarung untuknya dan bahkan akan menyamai keterampilan bertarung yang paling sesuai dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Jika bukan karena pengaturan yang dibuat oleh Yang Mulia, Xiaoyan saat ini mungkin harus memeras otaknya untuk mendapatkan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Dalam kehampaan dan mimpi, Xiaoyan memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Dan kemudian menggunakan keterampilan bertarung ini lebih lanjut di medan pertempuran yang sebenarnya, dan akhirnya dia benar-benar menguasai keterampilan tingkat keberuntungan sebelumnya.